Kita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUSH ini dengan Cina? Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan. Dan banyak pihak yang mengingatkan Pak Jokowi untuk tidak mengerjakan proyek ini, tetapi keras kepalanya Pak Jokowi mengakibatkan kekisruhan di masa sekarang. Bapak Ignatius Jonan rela dipecat oleh Jokowi karena tidak setuju dengan pembangunan kereta cepat yang sekarang menimbulkan banyak masalah. Ini semua karena ide dari Pak Jokowi yang menginginkan dan keras kepala ingin membangun kereta cepat. Akhirnya sekarang terjadi keributan antara Menteri Keuangan dengan Danantara dan khususnya terkait dengan pembayaran utang dari kereta cepat ini. Ya, untuk diketahui saja bahwa utang kereta cepat, bunga utangnya saja mencapai 2 triliun. Itu baru bunga utang, belum pokok utangnya. Sedangkan penghasilan kotornya saja di tahun 2024 hanya 1,5 triliun. Untuk membayar bunganya saja, kereta cepat ini tidak mampu. Ya, padahal ini sudah diingatkan, ini sudah ditolak dengan tegas oleh Pak Ignatius Jonan terkait dengan pembangunan kereta cepat ini. Namun, dampaknya apa? Pak Jonan akhirnya dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak mau mengikuti ide Pak Jokowi. Ya. Ini pernyataan awal Pak Ignatius Jonan ketika diwawancarai dan dengan tegas mengatakan tidak setuju dengan pembangunan kereta cepat. Nah, teman-teman bisa cek di sini, simak pernyataan tegasnya. Pak Ignatius Jonan mengatakan, selama saya masih di sini, saya tidak akan pernah setuju pembangunan kereta cepat itu. Dan akhirnya apa? Benar, Pak Ignatius Jonan dipecat oleh Pak Jokowi. Dan selama saya di sini, saya tidak bersedia mengoperasikan. Dan selama saya di sini, saya tidak bersedia mengoperasikan. Dia ya. Nah, kenapa sekarang jadi kisruh ya? Karena utang dari kereta cepat ini sendiri itu sangat besar. Sebenarnya dulu Pak Jokowi sudah diingatkan berkali-kali oleh para ahli yang mengatakan bahwa proyek ini tidak layak untuk dibangun. Proyek ini tidak akan menimbulkan manfaat secara finansial. Tetapi tetap saja Jokowi ngotot untuk membangun ini. Ini pernyataan dari orang-orang yang pernah menasihati Pak Jokowi agar proyek ini tidak dilanjutkan. Kita sebenarnya bagaimana dulu awalnya ketika memutuskan untuk tender WUSH ini dengan Cina? ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan. Clear di istana juga Pak Jonan pasti juga sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi maksud saya, ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah waktu itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari TB. Nah bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, mau sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika tadi kan konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya APBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Ini ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah, jadi ya jangan, saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana.
Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan selalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Oke, Pak Agus, kalau kemudian kondisi saat ini mengingatkan kita lagi bagaimana kisruhnya atau bagaimana mungkin kalau bisa dikatakan bagaimana berantakannya pengambilan keputusan pada saat memutuskan tender ini, apakah kemudian menurut Tidak Anda... ada tender, Mbak. Tidak ada tender. Ini adalah dari Jepang diambil ke Cina, tidak pakai tender. Baik. Malam Penunjukan itu, langsung ya Pak Agus berarti? Ya bukan penunjukan langsung, kan ini istilahnya bisnis to bisnis. Ya sudah, ini hanya bisnis to bisnis loh, bukan G2G loh. Kalau waktu dengan Jepang itu G2G. Oke, baik. Pak Agus, kalau kemudian melihat kondisi saat ini tidak bisa bayar, menurut Anda perlukah kemudian dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses di awalnya? Ya bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Itu dia ya, memang betapa berantakannya proses awal dari keputusan membuat kereta cepat ini. Banyak pihak yang mengingatkan Pak Jokowi untuk tidak mengerjakan proyek ini, tetapi keras kepalanya Pak Jokowi mengakibatkan kekisruhan di masa sekarang. Tidak mampu bayar dan pahit-pahitnya, parah-parahnya yang disebutkan oleh tadi pengamat mengatakan bahwa kejadian seperti di Sri Lanka tidak mampu membayar utang. Akhirnya Cina meminta satu pelabuhan untuk dijadikan pangkalan militer Cina. Nah, apakah nanti juga seperti itu terjadi di Indonesia? Semoga saja tidak, semoga ada solusi. Bahkan ada salah satu konten kreator yang membuat hitung-hitungan kapan kereta cepat itu akan lunas. Nah, ini dia ya. Yang lihat proyek bus katanya bikin ricuh nih antara Kemenko dan Danantara soal utangnya. Yang di sini Pak Purbayan nggak mau bayar utang karena katanya uang rakyat untuk proyek gagal. Apakah emang betul gagal? Dan sebenarnya kapan sih utang KCI itu bisa lunas kalau nggak pakai APBN? Yuk kita lihat ya dari pengeluaran dulu. Pertama, biaya untuk ngebangun KCIC itu sekitar 100 triliun, tapi nggak cukup nih, biayanya membengkak. Jadi ada tambahan 20 triliun. Jadi total biaya itu 120 triliun. Dan ini katanya 75%-nya dari utang. Nah, berarti utangnya sekitar 90 T. Kalau kita lihat bunganya nih, bunga yang dari biaya utama itu 2%, dari yang utang tambahannya itu sekitar 3,4%. Jadi total bunganya segini 2,68 T per tahun ini. Tapi jangan lupa dikali 75% karena kan utangnya cuma 75%. Berarti sekitar 2 T bunganya per tahun. Kemudian dari operasional, kata Tempo ini adalah 1 triliun per tahun biaya operasionalnya. Berarti total biaya bayar utang dan operasional itu sekitar 3 T per tahun. Kemudian kita lihat dari pendapatan. Kalau kita lihat kursinya itu ada 3 kelas. Ada first class itu 18 kursi, bisa ngasilin 10 jutaan. Kemudian bisnis bisa ngasilin segini, ekonomi bisa ngasilin segini. Berarti total satu perjalanan bisa ngasilin 162 juta. Kalau kita lihat di sini perjalanan itu ada 62 perjalanan per hari. Artinya bisa ngasilin 10 miliar per hari. Berarti setahun itu 3,6 T. Ini dengan catatan kursinya terisi full selama 1 tahun ya. Segini tuh maksimal banget penghasilannya. Berarti profitnya di sini tinggal dikurangi penghasilan pengeluaran itu sekitar 600 miliar per tahun. Berarti bayar hutang, ini profitnya buat bayar hutang, tinggal utang dibagi profit. Berarti sekitar 150 tahun baru lunas dengan syarat kursi busnya 100% harus sold out selama 150. Luar biasa ya. Ini dengan asumsi penumpang full terus, kursi full terus, utang kereta cepat baru bisa lunas itu selama 150 tahun. Terkait luas Pak, pembayaran menggunakan APBN itu, saya nggak tahu, katanya itu kan luas sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Ini dia Pak Purbaya menyinggung bahwa enak saja APBN, enak saja Danantara kalau untung-untungnya ke dia, kalau rugi utangnya susahnya dibebankan ke APBN, yang dalam tanda kutip APBN itu juga adalah membebankan rakyat ya. Gila memang 10 tahun daya rusaknya luar biasa. Tak usahlah 139 tahun, itu pun belum dimasukkan biaya operasionalnya. Belum. Itu bisa sampai berapa lama itu? Waduh, ya makanya saya bilang sampai kiamat pun tidak akan balik modal, itulah. Iya, makanya. Jadi pembayaran bunga belum masuk. Bunganya kan 2%. Iya. Jadi cost of capitalnya tinggi sekali. Kalau Jepang kan cuma 0,2. Oke. Jadi silahkan pilih.
Tapi sangat tidak beralasan kalau memilih China karena bisnis ini kan justifikasi yang dibuat belakangan kan. Jadi proyek ini pada dasarnya tidak visible secara bisnis, oleh karena itulah Jepang tidak mau bisnis to bisnis gitu. Karena ini kan hukum alam, ini cerelu. Mana ada di dunia proyek kereta cepat seperti ini, tidak ada. Aduh, ya Kacau. Kacau. Luar biasa daya rusaknya. Nah, di sini entah bagaimana lah hasil, apakah ada nanti pulau kita yang diserahkan ke Cina untuk membayar utang ini. Semoga saja tidak.